pada Bapak Ustadz kita, Bapak Wahidin Saputra. Salam kenal Bapak ya. Dan juga Baik, sama-sama. Pembina kita Ibu Yanti yang ada di perjalanan, walaupun di perjalanan tetap setia mendampingi kita di sini. Kemudian juga Ketua Majelis Talim Buria dan juga semua pengurus-pengurus, jajaran pengurus semua yang hadir di sini. Dan juga tidak lupa para tamu yang hadir ada di Lampung nih Pak Wahidin nih. Di Lampung ya, jamaah kita yang setia yang selalu hadir di sini. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini adalah hamba pilihannya yang masih diberi rahmat hidayahnya, kemudian kesempatan, kesehatan yang untuk bertatap muka, belajar di dalam pengajian virtual yang sudah beberapa tahun kita selenggarakan. Ya. Kemudian insya Allah di dalam kedepannya kita semua senantiasa diberi kesehatan yang prima, ketenangan dalam bahagialah batin serta senantiasa adalah petunjuk dan lindungannya. Salam dan selamat senantiasa kita sampaikan pada Nabi besar, Rasul tercinta Muhammad SAW beserta kepada para sahabat-sahabatnya, keturunan-keturunannya, pengikut pecinta setianya sampai dengan akhir zaman. Dan insya Allah kita dan keturunan kita kelak mendapat syafaatnya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini telah hadir Bapak Ustadz Dr. Andes Wahidin Saputra MA yang akan membagi ilmu dengan kita semua di sini dengan tema memahami tugas dan tujuan hidup manusia dalam perspektif Al-Quran. Sangat menarik, sangat menggelitik Pak Ustadz di ininya temanya. Insya Allah kita semua mendapat menyimak dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati, susu bermunajat kepadanya untuk kelancaran ke pengajian dan keberkahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu kami, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Ustadz Wahidin Saputra, waktu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qala aidun fi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Shadaqallahul azim. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur dan memuji Allah atas keagungannya, atas rahmat taufik hidayah ini kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang ini kita masih dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, wabil khusus ketua atau koordinator atau pembina Majelis Ta'lim Khairunisa kalau nggak salah ini. Saya karena ada beberapa majelis taklim nisa-nisa juga, jadi saya agak mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah berkahi dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini menyampaikan tentang apa sih tugas dan tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah ini.
mohon izin share materinya, Ya, bisa ya silakan, saya Pak. share biar bisa bisa ditayang ini. Ini dia. Jadi semua kita manusia ini kan pasti dalam kehidupan ini punya maksud dan punya tujuan. Misal pedagang dari besar, pasti dia punya makan tujuan. Maksudnya oleh Allah juga pasti Allah menciptakan manusia itu ada maksud dan tujuannya. Oleh itu, setiap kita hidup manusia ini dalam konteks Al-Quran, ya, apa namanya, dalam perspektif Al-Quran. Ini saya PowerPoint-nya. Nah, ini saya perbesar dulu. Ini. Jadi memahami tugas dan tujuan hidup manusia dalam perspektif Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu saya ambil ilustrasi dulu gini lah. Ilustrasinya ketika ada seorang ayah yang akan meninggal dunia. Dia punya 2 orang anak, dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Nah, di saat sedang kritis, sang ayah pesan kepada anaknya, nah, nanti kalau ayah meninggal dunia, ayah tugaskan kalian berdua pergi ke kota. Ayah tugaskan kalian berdua pergi ke kota. Nah, untuk itu ayah tinggalkan di dalam lemari ayah ada 2 kotak. Masing-masing buat kamu 1 kotak. Silahkan ambil. Baik ayah, kata kedua anaknya. Beberapa saat kemudian, sang ayah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, tentu kedua anaknya ini bersedih karena ditinggal oleh ayahnya, karena ibunya sudah meninggal lebih dahulu. Nah, baru 3 hari setelah ayahnya meninggal, anak yang pertama ini sudah nggak sabar, ingin pergi ke kota dan ingin membuka kotak yang diwasiatkan oleh sang ayah. Anak pertama ini buru-buru masuk ke kamar ayahnya, dia buka lemari ayahnya, ternyata betul ada 2 kotak. Dia ambil kotak itu, dibuka. Isinya ada 4 macam. Yang pertama sepucuk surat, yang kedua uang tunai, uang cash, yang ketiga emas permata, emas berlian, banyak sekali. Yang keempat adalah cek. Yang diambil oleh anak yang pertama ini uang, emas permata, dan cek. Surat sama sekali tidak disentuh. Artinya tidak dibuka. Jangankan dibaca, dibuka pun tidak. Dia taruh lagi suratnya, taruh lagi kotaknya. Jadi emas, uang, dan cek dia bawa berangkat ke kota. Berangkat ya ke kota. Nah, anak yang kedua 6 bulan kemudian juga berangkat ke kota. Nah, anak kedua ini begitu dia buka kotak itu, isinya sama dengan kakaknya. Sepucuk surat, cek, uang tunai, dan emas permata. Tapi sang anak kedua ini, dia penasaran, dia ambil surat itu, dia buka. Dia buka surat itu, ternyata isinya adalah pesan dari sang ayah. Nah, jika ayah meninggal dunia, ayah tugaskan kamu pergi ke kota. Tujuannya adalah untuk studi, kuliah. Dan untuk itu ayah sediakan biaya kuliah dan living cost kamu di kota berupa cek, uang tunai, dan emas permata. Semoga kamu sukses. Wassalam ayahanda.
Surat ini dibaca berulang-ulang oleh anak yang kedua ini. Setelah dia paham, dia lipat lagi suratnya, dia bawa ke kota itu. Jadi uangnya, suratnya, ceknya, emasnya dibawa ke kota. Nah, dua-duanya sudah sampai di kota. Kita lihat anak yang pertama. Anak yang pertama sampai di kota dia nggak tahu tujuannya mau ngapain. Uang banyak, harta banyak. Akhirnya dia hambur-hamburkan itu uang. Dia berfoya-foya dengan uang yang dimiliki oleh sang ayah, yang ditinggalkan oleh sang ayah. Akhirnya lambat laun yang namanya harta habis. Karena sudah habis, jadilah anak pertama ini gelandangan di kota metropolitan. Sementara anak kedua sampai di kota, tugasnya kan pergi ke kota. Dia tahu tujuannya. Sampai di kota itu oleh ayahnya diberikan informasi tujuannya adalah untuk kuliah, sekolah menuntut ilmu. Maka si anak yang kedua ini dia mendaftar di perguruan tinggi dengan biaya yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kuliahlah dia. Beberapa tahun dia lulus jadi sarjana, kemudian dia bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak di kota metropolitan. Ibu sekalian, ini hanya ilustrasi bahwa kedua anak ini sama-sama dipesan oleh sang ayah untuk pergi ke kota tugasnya. Tapi yang satu gagal, bahkan menjadi gelandangan, dan yang satu sukses. Pertanyaannya, di mana letak kegagalannya? Atau mengapa dia gagal? Nah, kesalahannya, kenapa anak yang pertama gagal? Karena anak yang pertama tidak membaca surat dari sang ayah. Padahal isi surat itu isinya adalah petunjuk. Sementara anak yang kedua, dia baca itu surat, dia pahami, dan dia amalkan. Sehingga dia sukses. Nah, itulah manusia. Allah menciptakan manusia ini ke alam dunia ini tentu punya maksud dan tujuan. Nah, apa maksudnya, apa tugasnya, dan apa tujuannya? Gitu. Di dalam, ya baca saja surat Allah. Supaya manusia tahu apa tujuan, tugas dan tujuan hidup di dunia ini, Allah nitip surat. Suratnya banyak, ada 114. Dititipkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, aku titip ya surat untuk hamba-hambaku. Nih, suratnya ada 114. Kamu ingat-ingat, kamu hafal. Sahabatmu suruh tulislah. Kira-kira. Akan disampaikanlah oleh Jibril surat dari Allah kepada Nabi Muhammad sebanyak 114 surat. Ditulislah oleh para sahabat, dijilid jadi satu, dinamai surat itu dikumpulkan, dinamai dengan buku. Bukunya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hakikatnya adalah surat dari Allah untuk kita. Nah, maka kalau kita ingin tahu apa tugas dan tujuan kita hidup di dunia ini, baca surat itu. Seperti juga tadi anak yang kedua membaca surat itu. Sehingga dia selamat sukses di kota metropolitan. Nah, sementara anak yang pertama diabaikan surat itu. Akhirnya dia tidak tahu apa tujuannya pergi ke kota. Ah, itu ilustrasi. Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Ini kan namanya juga surat Allah. Namanya surat Az-Zariyat. Di ayat yang ke-56. Nah, kita lihat surat Allah ini untuk kita ini. Kita baca. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, terjemahnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Oke lah, jin silakan, itu urusan jin. Kita manusia saja.
Dan aku tidak menciptakan manusia, kira-kira gitu, melainkan agar mereka manusia itu menghambakan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Nah, kalau menurut ayat ini berarti tugas manusia diciptakan Allah itu, manusia itu adalah beribadah menurut surat Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ibadah kita, mengabdi, menghambakan diri. Tugas kita. Maka oleh karena itu di dalam ajaran Islam semua kita diniatkan ibadah, diniatkan ibadah. Mari kita lihat akan tidur. Kita rebahkan kita di pembaringan. Sebelum kita memejamkan mata, Rasul ajarkan kita berdoa. Doa itu adalah ibadah. Ya, ini hilang suaranya. Ada Pak, ada Pak. Tadi sempat hilang sebentar. Ada? Ada Pak. Silakan. Coba gambarnya ada ya Bu? Atau saya gimana cara? Gambarnya ada. Hilang, Pak. Maksud saya gambar anunya. PowerPoint yang nggak ada ya? Iya, hilang Pak. Diulangi lagi. Saya share lagi. Habisnya nggak di-share lagi. Ini. Ada. Muncul lagi ya? Muncul Pak, silakan. Iya, ini hilang gimana? Iya. Iya, baik. Nah, jadi tugas hidup manusia itu adalah beribadah. Nah, beribadah itu tentu konsepnya luas. Tadi ketika kita mau tidur, kita baca doa, bangun tidur juga baca doa, mau masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau sholat subuh, apalagi itu ibadah, gitu kan? Pulang sholat subuh kita siap-siap sarapan. Sebelum kita masukkan sarapan ke mulut kita, juga ada doanya, adalah ibadah. Siap-siap beraktivitas, mungkin suami berangkat kerja, ibu berangkat ke pasar, atau berangkat melakukan aktivitas lain, keluar rumah ada doanya. Sampai nanti pulang dari ke rumah lagi, mau memejamkan mata lagi, itu juga ada doanya. Itu adalah ibadah. Jadi tugas kita ini adalah beribadah. Ibadah tentu dalam konteks yang luas. Gitu. Istri menyiapkan sarapan untuk suami juga adalah ibadah. Gitu. Ibu rapi-rapi rumah juga adalah ibadah. Maka niatkan ibadah. Pasti dapat pahala. Nah, beribadah secara etimologi adalah merendahkan diri atau tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Gitu. Ibadah tunduk kepada segala perintah dan larangan Allah. Maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ibadah diartikan adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan. Itu adalah ibadah. Itu tugas hidup. Ini orang sedang beribadah. Sedang melaksanakan tugas hidup. Mereka bersujud. Gitu. Kepala yang paling tinggi dalam anggota tubuh kita diratakan dengan tanah yang biasa kita injak. Itu perintah Allah. Gitu ya. Jadi sujud ini adalah bagian dari ibadah. Salat 5 waktu. Orang tawaf. Orang itu juga adalah ibadah. Menaikkan rukun Islam yang kelima. Mereka dari berbagai penjuru dunia ini datang ke Tasik Mekah, memakai pakaian ihram dan diri kepada Allah. Seraya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika. Mereka juga sedang beribadah. Jadi ibadah itu tugasnya adalah tugas hidup kita adalah beribadah. Jadi bahasa lain ibadah itu sama dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari pengertian ibadah adalah lekat dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam pengertian ibadah adalah terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Mulai dari ibadah dengan anggota badan, ibadah dengan hati, dan ibadah dengan lisan. Jadi ibadah itu bisa dengan
seluruh apa yang kita miliki. Dalam ulama fikih juga memahami pengertian ibadah itu bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah dan mendambakan pahala darinya nanti di akhirat. Itu ibadah. Kata ibadah sendiri kata abad, artinya hamba. Kita ini semua adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Nah, Allah saking sayangnya kepada kita supaya kita tidak tersasar gitu. Maka Allah beri petunjuk dengan surat. Ada 114 surat. Nah, baik kita lanjutkan. Apa hikmah ibadah? Nah, jadi kalau ibadah itu manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk kita, manusia, dan Sang Kholik pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi dan mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Ibadah juga dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para hamba Allah ini yang diciptakan dalam melaksanakan perintah. Patuh tidak hanya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Jadi ibadah itu punya pengaruh besar. Ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hamba-hambanya. Ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah lah yang maha besar, yang memiliki segala kesempurnaan. Ibadah pun dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah manfaat dari ibadah atau hikmah dari ibadah sehingga kita ditugaskan gitu, untuk selalu beribadah kepada Allah. Itu tugas. Baik, setelah kita tahu tugasnya hanya satu adalah beribadah, terus tujuannya apa? Nah, gitu. Anak tadi itu yang pertama ke kota nggak tahu tujuannya sehingga dia nggak jelas ngapain. Nah, di dalam Al-Quran sekali lagi kita untuk tahu tujuan hidup kita baca surat Allah. Surat Allah nomor 2 yaitu surat Al-Baqarah di nomor ayat ke-201. Ayat ini sering diajarkan oleh guru-guru kita dinamai dengan doa sapu jagat. Isinya adalah tujuan hidup. Paling tidak ada 3 dalam doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada hamba-hamba Allah yang berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, kehidupan di dunia. Jadi siapa yang tidak ingin bahagia, hidup tentram, damai, sentosa di dunia? Semua kita ingin. Tapi tidak hanya di dunia, wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhirat, kehidupan yang damai, bahagia, sentosa, selamat, sejahtera. 2. Jadi bahagia dunia, pertama. Yang kedua, bahagia akhirat. Yang ketiga, dalam ayat ini, tujuan hidup adalah waqina adzabannar. Dan jauhkan kami, lindungi kami dari azab neraka. Nah, kalau begitu, secara eksplisit Allah menyebut tujuan hidup manusia itu ada 3. Yang pertama, meraih kehidupan di dunia yang bahagia, sejahtera, damai, sentosa, dan harmoni. Yang kedua, meraih kehidupan akhirat juga yang bahagia, sejahtera, damai, sentosa, dan harmoni. Dan yang ketiga, dilindungi oleh Allah dari azab api neraka. Semua kita pengen bahagia hidup di dunia. Semua kita juga ingin bahagia hidup di akhirat. Dan semua kita tidak ingin masuk neraka. Itu tujuan hidup. Jadi tugasnya 1, ibadah. Tujuannya 3. Nah, gitu. Jadi tujuan hidup itu bahagia dunia, bahagia akhirat, dan selamat dari azab neraka. Itu tujuan hidup.
Nah, kita lihat apa sih kebahagiaan itu menurut konsep Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan beberapa ayat, kata bahagia sering diartikan dengan aflah, falah. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah atau berbahagialah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu akan meraih kebahagiaan. Di ayat lain misalnya surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah atau bahagialah orang yang membersihkan diri. Di ayat lain misal juga qad aflaha man zakkaha, surat Asy-Syams ayat 9. Sungguh beruntunglah atau bahagialah orang-orang yang mensucikan jiwa. Jadi supaya kita bisa bahagia, jadikan kita orang yang beriman, meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Sucikan diri kita dari segala kotoran dan dosa. Bersihkan jiwa kita dari kemusyrikan-kemusyrikan yang mungkin Allah akan murka. Nah, gitu. Jadi bahagia itu adalah dalam Al-Quran disebut dengan aflah atau falah. Bahkan kalau kita setiap hari kan diseru untuk meraih kebahagiaan, itu sholat itu. Hayya 'alal falah. Itu bahasa kitanya artinya mari berbahagia. Dengan apa? Melaksanakan sholat. Itu. Kan sebelumnya dia hayya 'alal sholah, mari kita sholat. Hayya 'alal fayah, supaya kita bisa menuju kebahagiaan dengan sholat. Nah, ini menurut Al-Quran. Nah, lihat lagi di dalam penjelasannya, kata dalam ayat-ayat tersebut yang tadi disebutkan selalu dahului dengan kata penegas qad. Qad itu artinya sesungguhnya atau sungguh. Gitu. Berbunyi qad aflaha, sungguh telah berbahagia. Gitu. Sungguh. Nah, dalam kamus-kamus bahasa Arab merinci makna falah sebagai berikut. Jadi falah atau aflah itu maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan, pencapaian apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, kebahagiaan, kedamaian, dan lain sebagainya lah. Itu aflah, falah. Kata falah adalah komponen-komponen kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya dalam arti ketentraman dan kenyamanan semata, tapi juga kebahagiaan adalah termasuk kesejahteraan. Gitu. Atau kebahagiaan juga bisa diartikan mencapai keinginan, ya, tidak dengan sendirinya, tapi juga mencapai kebahagiaan, kesenangan, dan seterusnya. Itu bahagia. Nah, kita lihat apa sih bahagia, makna bahagia itu dalam hidup kita. Dalam beberapa pengertian, bahagia menunjukkan seberapa puas seorang akan berbagai aspek dalam kehidupan. Contohnya, hubungan dengan orang lain, karir, pencapaian yang diinginkan, hingga hal yang lain dianggap penting. Nah, maka para psikolog misal menyebutkan indikator kebahagiaan itu diantaranya adalah merasa menjalani hidup yang diinginkan. Jadi hidup sesuai dengan yang diinginkan. Itu bahagia orang. Ada juga merasa hidupnya sangat baik. Juga itu indikator kebahagiaan. Bahagia juga merasa sudah mencapai target. Apa yang kita targetkan sudah tercapai. Itu juga akan bahagia. Saya ambil contoh. Ketika orang sakit, apa sih yang diinginkan? Sehat. Maka ketika sehat dia bahagia. Gitu. Itu bahagia. Misal orang yang lapar, apa sih yang diinginkan orang yang lapar? Makanan, minuman. Ketika dia mendapat makanan minuman, bahagia. Jadi bahagia secara keseharian ya seperti itu kira-kira. Baik, itu menurut para psikolog. Nah, ini lihat kita. Ini ekspresi lah. Yang sebelah kiri keluarga kecil, ada ayah, ada dua orang anak dan ada seorang ibu. Sebelum mereka menyantap makanan, mereka membaca doa. Betapa bahagianya mereka setelah lapar, kemudian dihidangkan makanan yang Allah anugerahkan sebagai rezeki. Bahagia mereka makan. Yang sebelah kanan ini mereka ceria, tertawa. Tentu tertawa adalah ekspresi dari kebahagiaan. Secara psikologis, orang tertawa itu adalah orang yang bahagia.
hatinya sedang berbunga-bunga. Mungkin ini dia baru dapat gaji atau dapat hal yang dia inginkan. Itu gambaran saja. Ini lagi. Ada lagi orang merasa bahagia kalau dia bisa berbagi dengan sesama. Gitu. Jadi ada rasa bahagia ketika dia bisa bersedekah dengan anak yatim, bersedekah dengan fakir miskin, bisa bersedekah ke masjid, gitu. Itu adalah termasuk juga bahagia. Jadi begitulah macam kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, gitu. Ada ekspresi kebahagiaan karena meraih yang diharapkan. Yang sebelah kiri dia angkat tangan, nah, mungkin dia sukses bisnisnya, gitu kan? Tergambar dalam raut wajahnya, teriakan, senyuman, sampai gambar wajahnya itu gambar yang menunjukkan senang. Itu juga bagian dari bahagia. Sebelah kanan sambil membawa tulisan juara 1. Nah, ini berarti mencapai target. Apa yang diharapkan dalam bertanding, dia menang, ternyata sudah menang. Terekspresi dalam wajahnya, mereka tersenyum, menunjukkan ada kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang Allah berikan di dunia ini. Nah, nanti di akhirat, kira-kira gambarannya taman seperti inilah. Saya tidak bisa menggambarkan surga kayak apa. Ya, surga itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-jannah. Al-jannah bahasa Indonesia artinya kebun yang hijau, yang di akhir juga kita ingin meraih surga sejuk. Nah, bahagia menurut para tokoh. Tapi kan bahagia yang ekspresi yang tadi digambarkan. Imam Al-Ghazali, karena orang merasa bahagia itu adalah kalau dia mencapai puncak ketakwaan. Karena ini spiritual beliau ini kan, Al-Ghazali ini. Jadi kemudian inilah gambaran kebahagiaan nanti di surga. Alam yang sejuk, yang indah dan pesona. Kira-kira gitu gambarannya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini baru Al-Ghazali. Yani Al-Ghazali kan ketakwaan. Menurut Al-Ghazali orang bahagia itu kalau dia bertakwa. Menurut yang lain juga mungkin tumaninah. Kita lihat juga menurut filosof orang Yunani 15 sebelum Masehi, menurut Aristoteles misalnya, ini kan bahagia itu ada 2 menurut Aristoteles ini. Ada hedonia. Hedonia ini bahagia yang sifatnya hura-hura. Menurut orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka kelompoknya disebut kaum hedonis. Menurut mereka bahagia, tapi itu sebenarnya kesenangan sesaat. Tapi bahagia yang paling bahagia sesuai dengan Al-Quran itu adalah eudaimonia. Jadi kebahagiaan yang berangkat dari rasa batin. Gitu. Ada lagi Martin Seligman, ini juga seorang psikolog, juga dia mengatakan bahagia itu pemberian dan rasa nyaman, perwujudan kekuatan dan kebajikan, makna dan tujuan hidup. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Jadi orang bahagia itu ketika dia paham apa makna dan tujuan hidupnya. Kira-kira gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya terakhir adalah langkah apa yang kita bisa mencapai hidup. Langkah yang pertama supaya bahagia dunia, bahagia akhirat, yang pertama, jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup. Karena di sanalah ada petunjuk, di sanalah penuntun. Jadi bahasa lainnya, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah guidance. Saya ambil contoh gini, sebagai ilustrasi. Mobil, pabrik mobil, apa itu Toyota, apa itu Honda, apa itu Daihatsu, apa itu Mercy, dan seterusnya. Ketika mereka membuat mobil, unit mobil, dan kemudian dikeluarkan untuk dipasarkan, pasti pabrik mobil itu menyertakan buku petunjuk.
Di dalam buku petunjuk itu dijelaskan bagaimana cara menggunakannya, bahan bakarnya apa, cc-nya berapa, kecepatan RPM-nya berapa, tekanan ban roda belakang dan roda depan juga berapa, itu lengkap. Kok tahu? Ya, karena yang buat mobil itu adalah pabrik, sehingga dia membuat buku petunjuknya. Maka kalau kita menggunakan buku mobil dan mengikuti buku petunjuk, insya Allah mobil itu akan awet dipakainya dan nyaman. Karena sesuai dengan arahan dari sang pembuat. Nah, yang membuat manusia Allah. Yang membuat alam dunia ini Allah. Maka Allah paling tahu bagaimana cara hidup manusia di dunia ini. Supaya tidak sesat, supaya tidak kesasar jalan. Maka Allah turunkan buku petunjuk. Yang tadi saya sebut dengan surat-surat Allah itu. Namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sifatnya global, maka kemudian dirinci oleh hadis-hadis Rasulullah atau sunnah-sunnah. Nah, gunakanlah kedua itu. Di dalam Al-Quran misal Allah menyebut, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 185 juga Allah menyebutkan. Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Qur'an hudal linas. Bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran untuk petunjuk, untuk pedoman bagi segenap manusia. Jadi Al-Quran itu dijadikan untuk, maka kalau kita ingin bahagia, sesuai dengan tujuan hidup kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dijauhkan dari neraka, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Way of life. Yang kedua, untuk bisa meraih tujuan hidup, miliki ilmu pengetahuan. Harus dengan ilmu. Agar Rasul menjelaskan dalam sabdanya, Man arda dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, harus dengan ilmunya. Ilmu dunia. Ilmu dunia itu apa? Ya ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu dagang. Monggo. Silahkan, kuasai. Gitu. Maka dalam hidup juga kan nggak boleh kita sebelah. Jadi punya hidup yang seimbang nanti. Ilmu akhirat. Juga kalau ingin bahagia di akhirat, mana rodal akhirat, fa'alebil ilmi, bisa bahagia di akhirat juga dengan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu agama. Bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang benar, gitu kan? Bagaimana cara wudhu yang baik, cara yang benar. Maka kita harus belajar ilmu agama. Supaya ibadah-ibadah kita, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Berikutnya apa? Tingkatkan kualitas iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Itulah orang yang bertakwa. Balasannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Itu balasannya surga yang penuh dengan kenikmatan yang tadi saya gambarkan dalam kebun yang indah itu. Kemudian supaya kita juga meraih tujuan hidup, bahagia dunia akhirat, jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam bahasa lain sering dikenal adalah hablum minallah wa hablum minannas. Gitu. Hablum minallah itu apa? Ya ibadah mahdhah. Salat 5 waktu, gitu kan? Baca Al-Quran, berzikir, itu hablum minallah. Hablum minannasnya apa? Ya silaturahim. Gitu. Maka majelis taklim ini juga kumpulnya di majelis taklim walaupun tidak di satu tempat melalui Zoom ini juga bagian dari silaturahim. Ini dalam rangka meraih bagian hidup dunia dan akhirat. Apalagi berakhlak mulia, apalagi menjauhi sifat sombong, angkuh, takabur, hasud, ria dan seterusnya. Apalagi memiliki sikap istiqomah, apalagi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, itu juga bagian dari cara meraih kebahagiaan dunia akhirat. Apalagi ya landasi semua aktivitas itu ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Masih banyak langkah-langkah lain untuk bisa meraih bahagia. Di antara juga adalah memiliki pola hidup seimbang, balance. Jadi hidup ini kan ada lahir, ada batin, gitu kan? Maka jangan hanya jasmani, tapi rohani juga harus dipupuk. Gitu. Jasmani dijaga kesehatannya, rohani juga harus dijaga, lahir batin, jasmani dan rohani.
Karena kita hidup ini dua sisi, dunia akhirat. Misal dalam Al-Quran itu Allah juga menyebutkan tentang pola keseimbangan. Jadi hidup itu harus seimbang. Untuk bisa meraih bahagia dunia akhirat harus seimbang. Surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Tapi kata Allah, jangan lupakan pula kehidupanmu di dunia. Maka orang Islam yang baik itu orang Islam yang memiliki pola hidup yang seimbang. Tidak hanya akhirat, dunia juga harus diraih. Tidak hanya dunia, akhirat juga harus diraih. Dua-duanya. Kata tujuan hidup kan bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa artinya bahagia di dunia saja kalau di akhirat sengsara? Gitu ya. Apa artinya kalau bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan akhirat kalau di dunia kita juga sengsara? Mau ibadah haji kita nggak punya biaya, mau zakat nggak punya biaya karena sengsara. Maka yang ideal itu dalam Al-Quran adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi jangan tinggalkan dunia karena hanya mengejar akhirat, atau jangan tinggalkan akhirat karena hanya mengejar dunia. Dua-duanya harus dicapai. Dunia dan akhirat harus kita raih. Seimbang. Jasmani dan rohani harus kita pelihara. Kesehatannya. Menjaga kesehatan jasmani ya dengan makan yang baik, dengan makan yang bergizi, dengan olahraga. Memelihara kesehatan rohani juga dengan tentu dengan olah rohani, gitu kan? Dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan belajar agama itu juga menambah kesehatan rohani. Itulah beberapa hal yang bisa kita raih, yang bisa kita lakukan dalam rangka mencapai tujuan hidup. Kesimpulannya, tugas hidup hanya satu, ibadah. Tujuan hidup 3, bahagia dunia, bahagia akhirat, bebas dari api neraka. Langkah untuk bisa mencapai tujuan hidup itu, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Harus memiliki ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Dua-duanya harus dipelajari. Memiliki pola hidup yang seimbang. Tadi, jangan hanya mementingkan dunia saja, meninggalkan akhirat. Jangan saja mementingkan akhirat saja, meninggalkan dunia. Dalam bahasa lain, Rasul katakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuat, bekerja, berusaha untuk mencari bekal akhiratmu, duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Silakan kita dia cari harta yang banyak untuk bekal. Tapi kata Rasul pun, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari juga bekal untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Besok pagi kita akan mati. Apa bekalnya yang sudah kita persiapkan? Karena kematian itu datang mendadak. Gitu. Pagi hari masih ngobrol, pagi hari masih jogging dengan kita, jam 12 diberitakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngomong apa? Oleh karena itu siap-siap. Agar bekal dunia harus dicari, bekal akhirat pun harus dicari. Dua-duanya. Menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan selalu menjaga juga hubungan baik dengan sama manusia, hablum minannas. Itu juga bahagia. Jauhi sifat-sifat sombong, takabur, hasud, dengki, ria, dan seterusnya. Semoga kita tidak termasuk kelompok yang itu. Musyrik, syirik, itu juga jauhi itu. Berikutnya, cintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Dan landasi semua itu dengan niat ikhlas. Semata-mata mengharap ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam tema kali ini. Mungkin ada waktu yang saya tidak tahu sampai jam berapa nih Bu Haji. Mungkin ada tanya jawab atau ada hal yang bisa Pak ya. Oh ya baik. Enggak. Ini masih banyak waktu ya. Mungkin azan sekarang 11:30 lewat dikit. Ya, 11:30 Pak. Iya baik. Baik. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Menarik ya. Itu tadi ada resepnya 139 Pak ya. Iya, baik. Tujuan hidup 1 ibadah, tujuannya ada 3, kemudian langkahnya ada 9. Yang ini harus kita hafalkan dan juga dilaksanakan, terapkan. Kemudian tadi yang kebahagiaan menurut Al-Quran juga tadi
yang beriman, yang berserah diri, yang mensucikan diri ya. Jadi ini indikator bahagia itu ternyata susah-susah gampang, gampang-gampang susah Pak ya. Ya kalau dibilang gampang-gampang ya Pak ya. Jadi kita mengalir saja, tapi kita harus ingat dengan tadi yang 3 resep tadi 139 tadi ya, kita harus hafal itu. Nah kita akan sharing kepada anak-anak kita mungkin dengan siapa saja yang kita cintai semua. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, silahkan, masih ada waktu, kita masih punya waktu setengah jam ya, setengah jam ya. Insya Allah kita bisa mungkin juga bisa ada yang mau sharing pengalaman pribadi apa sih yang dasar dengan bahagia itu, dan juga sebagai khalifah itu seperti apa gitu yang sudah dilakukan, yang sudah apa yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau juga ada yang mau bertanyakan untuk lebih dalamnya kepada Pak Ustadz, mangga ibu-ibu silahkan, masih ada setengah jam. Menarik sekali ini masalah bahagia tuh katanya jangan lupa bahagia, selalu kita pesan ya, sehat-sehat ya ibu-ibu, jangan lupa bahagia gitu ya. Selalu pesannya seperti itu. Jadi ya bahagia tuh nggak usah dicari karena katanya ada dalam diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya ya Bu ya. Iya, silahkan Ibu Yanti yang masih perjalanan, silahkan mungkin Bu Ria, Bu Rini, silahkan Ibu Rina yang dari Lampung, enggak bahagia di Lampung atau bahagia di Jakarta? Apakah tempat menentukan juga atau enggak? Silakan. Ada yang bilang bahagia itu tergantung siapa di samping kita, kenapa ya? Ya, samping kita Allah semata. Ya. Enggak. Enggak. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau saya, silakan. Boleh, Bu Lala. Silakan Bu Rini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan bahwa dunia dan akhirat harus berimbang ya Pak Ustadz. Berimbang, iya betul. Tapi ada juga yang berprinsip. Jadinya kalau kita hanya mengejar dunia saja, katanya belum tentu akhirat dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, sudah tentu dunia juga pasti dapat. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz nih dengan prinsip seperti ini Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memberikan paling tidak ada 3 tipe umat Islam ini ya. Ada umat Islam yang orientasinya adalah duniawi saja, sehingga cenderung akhirat diabaikan. Ada juga orang yang akhirat saja, dunia juga diabaikan. Ini real di masyarakat. Kelompok yang dia umat Islam, tapi kehidupan akhiratnya relatif diabaikan. Karena ini dekat-dekat dengan kelompok materialisme, hedonisme tadi itu. Sehingga ukuran keberhasilan, ukuran kebahagiaan bagi kelompok ini adalah ketika pencapaian duniawianya sudah tercapai, itu dianggap sukses. Kan kalau ditanya apa jabatannya, seberapa besar harta kekayaannya, ketika orang itu mengatakan jabatannya tinggi dan hartanya banyak, orang mengatakan dia sukses. Tapi pertanyaannya, orang seperti itu apa bahagia atau belum? Itu. Maka oleh karena itu, Islam menawarkan 2. Jadi dunia jangan ditinggal, akhirat juga harus diraih. Ada juga kelompok di dalam Islam ini yang hanya mementingkan akhirat. Maka mereka hidupnya ada di pinggir-pinggir, ada di pelosok-pelosok yang meninggalkan dunia sama sekali. Jadi di masyarakat ini ada juga orang-orang Islam yang hidupnya menyendiri, menjauh dari aspek sosial, apalagi kemudian hiruk-pikuk ekonomi, mereka benci dengan dunia. Nah tentu ini juga belum disebut meraih bahagia, karena itu bukan yang diharapkan oleh Allah. Maka misal dalam Al-Quran, dalam rukun Islam saja, sebenarnya orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Kalau kita lihat dalam rukun Islam yang ketiga dan rukun Islam yang kelima, zakat dan haji, itu kan indikasinya adalah materi. Siapa sih yang diwajibkan zakat oleh Allah? Mereka yang memiliki harta.
Artinya umat Islam kalau ingin menunaikan rukun Islam yang ketiga, maka dia harus kaya. Harus kaya. Nah, supaya kaya, ya bekerja yang baik, bekerja yang semangat. Meraih kekayaan, supaya dengan kaya itu dia bisa berzakat, bisa berderma, bisa membangun masjid, gitu, bisa ibadah haji. Gitu. Nah, rukun Islam yang kelima juga adalah haji. Haji kan juga harus butuh biaya. Nah, orang-orang Islam yang tadi yang penting akhirat, dengan akhirat nanti dunia ikut. Ini ada kelompok seperti ini. Ini kelompok-kelompok fatalisme itu yang menjauhi dunia. Padahal dunia nggak boleh dijauhi. Kan tadi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, itu Al-Qur'an, itu Allah. Jangan kau lupakan. Tansa itu nasia itu artinya lupa. Jangan kau lupakan dunia. Jadi kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Itu Al-Quran, itu Allah yang mengatakan. Maka kalau ada orang mengatakan, nggak usah lah kejar dunia, akhirat saja. Nanti kalau akhirat. Kenyataannya akhirnya, banyak orang-orang Islam yang hidupnya dalam tanda kutip ya. Kalau kita lihat di negara-negara yang mayoritas Islam di dunia ini, kan negara-negara mayoritas Islam ini banyak kan dalam tanda kutip, negara berkembang ya. Secara ekonomi juga tidak bisa dibanggakan. Gitu. Kenapa? Karena tadi pola pikirnya adalah cukup akhirat. Dengan akhirat dunia akan ikut. Enggak gitu juga. Kalau memang akhirat akan ikut karena dunia akan ikut karena kita ngejar akhirat, kenapa Allah menyebutkan kata walatan sanam sibaka minad dunia? Pasti artinya harus dua-duanya diusahakan. Harus dua-duanya. Dan Rasul katakan tadi, imal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerja, berusaha, apalagi untuk mencari bekal dunia seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Tapi bekerja, berusaha, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Beramal untuk mencapai meraih bekal akhirat seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Nah, jadi Rasul mengimplementasikan ayat Al-Qasas ke-77 itu ya bekerja untuk dunia, bekerja untuk akhirat. Nah, jadi kita pedomannya adalah tadi Al-Quran dan Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Jadi Rasul itu tidak berpangku tangan. Bahkan Rasul ketika memberikan zakat, zakat itu pemberikannya dua. Satu buat makan, konsumtif. Yang kedua buat bekal usaha. Umar bin Khattab pernah, kalau Rasulullah pernah belum memberikan zakat itu, kata Rasulullah, kamu ahlinya apa? Saya biasa mencari kayu bakar ya Rasul. Apa yang kau butuhkan? Ya alat, kampak. Kata Rasul, ini kamu buat beli kampak, ya ini buat makan keluarga kamu. Jadi itu artinya apa? Rasul memberikan pancing. Tidak hanya ikannya, tapi pancingnya diberikan supaya dia berusaha. Nanti kalau begitu, sebenarnya Rasul tuh ingin umatnya itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Gitu. Jadi, nah ini juga hati-hati karena ada kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat Islam itu yang tadi orientasinya hanya akhirat. Dan dunia itu dianggap racun. Dunia itu dianggap sesuatu yang bahaya. Tergantung bagaimana kita memanage dunia ini. Nah, justru itu kita harus memanage. Dunia itu harus dimanage untuk bahagia akhirat. Gitu. Jadi saya kurang sependapat. Betul itu ada pernyataan seperti itu dari kelompok-kelompok tertentu. Oh, udah gak usah mikirin dunia, Pak. Apa? Oh, yang penting ibadah, sholat. Ya. Nah, tapi akhirnya kan haji nggak bisa dia. Nolong orang nggak bisa karena miskin. Gitu. Jadi disinilah yang mungkin perlu kita membuka cakrawala umat Islam di kita ini perlu dicerahkan. Maka saya selalu roadshow ke beberapa pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu. Roadshow ke kiai-kiai supaya orientasinya berubah lah. Orientasinya berubah. Artinya gini, jangan melarang santri belajar ilmu teknik. Nah, biarkan saja. Nah, jangan juga melarang santri belajar ilmu ekonomi. Biarkan saja. Ilmu agama sudah dapat dari pesantren. Ilmu umumnya silakan dapat dari sekolah. Maka nanti akan lahir ekonom-ekonom yang bertakwa kepada Allah. Ya kan? Teknokrat-teknokrat yang rajin beribadah kepada Allah. Kan bangga kita. Kalau ada umat Islam rajin ibadah, dia kaya raya, dermawan, bangun masjid. Nah, kemarin kita bangga juga mendapat hadiah dari
Uni Emirat Arab dari pangerannya. Siapa itu? Siapa yang Zayed itu ya? Ada jalan layang itu apa tuh yang di Cikampek itu namanya? MBZ ya, Muhammad ya, itu Muhammad bin Zayed ya. Itu salah satu pangeran dari Uni Emirat Arab. Dia kaya raya dan dia juga dermawan sama rakyatnya. Kemarin menghadiahkan masjid di Solo itu yang kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, itu luar biasa. Nah, bagaimana umat Islam bisa membangun umat Islam yang lain misal? Kalau kita miskin kan gitu ya. Jadi itulah kenapa Allah melarang, jangan kamu lupakan dunia. Kejar akhirat silakan. Itu surat Al-Qasas 77 coba itu. Wa batagi fima atakallah. Itu kan kalimatnya terjemahan anunya gini. Wa batagi itu artinya cari gitu. Boleh artinya usahakan. Apa? Fima atakallah. Dengan apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Yang Allah berikan kepada kita itu apa? Ya, harta, jiwa, raga, tenaga, pikiran, ilmu, kekayaan, yang lain-lain. Untuk apa? Darul akhirah. Untuk meraih bahagia akhirat. Gitu. Itu kalimatnya awalnya seperti itu. Tapi di kalimat berikutnya Allah menyebut wala tansa nasibaka minad dunya. Tansa itu dari kata nasia. Nasia itu sama dengan manusia. Manusia itu artinya pelupa. Jangan lupakan. Apa yang jangan lupakan? Nasibaka, nasibmu, kehidupanmu, urusan duniamu, itu kira-kira. Jadi lupakan. Jadi jangan hanya ngejar akhirat, dunia lupa, itu nggak boleh. Itu Allah yang melarangnya. Itu artinya apa? Kenapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran? Karena yang paling tahu tentang kita, yang paling tahu bagaimana hidup kita di dunia ini adalah Allah. Nah, Allah itu saking sayangnya sama kita, Allah nitip surat. Gitu. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jadi gelandangan nanti di akhirat. Kalau gelandangan di dunia masih banyak yang nolong. Kata adik kan, anak yang pertama itu kan jadi gelandangan di kota metropolitan. Ya bisa nolong, ada yang nolong kan? Ada departemen sosial, ada dinas sosial, bisa ditolong. Tapi kalau jadi gelandangan di akhirat, siapa yang bisa menolong? Kecuali Allah. Lalu karena itu Allah pesan, jangan lupakan juga di dunia. Dunia akhirat harus imbang. Tentu kata imbang ini jangan diartikan sama. Nah, itu yang keliru. Jadi yang maksud imbang itu tentu porsi akhirat lebih besar karena akhirat lebih lama. Jadi sebagai ilustrasi gini, Ibu sekalian, 1 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. 1 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti akhirat itu lebih, maka dalam surat yang lain misalnya Allah menyebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ya, tapi bukan berarti dunia dikesampingkan. Sesuai dengan porsinya. Jadi imbang itu sesuai dengan porsinya. Misalnya kalau ada angka 10, dunia itu hanya 2, akhirat 8. Ya sudah, imbangkan. Cari dunia yang 2 itu, cari yang 8 itu untuk akhirat. Itu imbang namanya. Tidak harus sama, imbang itu tidak harus sama. Jadi imbang itu artinya sesuai dengan porsinya. Maka sesuai dengan porsinya, maka kita cari akhirat, cari dunia. Bahagia insya Allah. Baik. Dunia akhirat bahagia. Sebenarnya masuk surga itu gampang, Ibu. Cuma banyak yang nggak mau. Iya kan? Ini kan kayak kita ngaji kayak gini. Ini kira-kira kita dapat pahala nggak nih bicara agama? Pahala. Kira-kira ini amalan surga atau amalan neraka nih? Amalan surga gitu. Jadi pertanyaannya banyak yang mau atau banyak yang nggak mau? Gitu kan? Coba kalau besok Ibu adakan acara apa, ada pameran apa, gitu. Oh pasti penuh, selapangan penuh, gitu kan? Karena sifatnya duniawiyah. Ya nggak apa-apa, begitulah memang. Walaupun banyak mungkin orang yang kadang-kadang masih orientasinya adalah yang sifatnya materi. Nah, jadi bahagia itu ukurannya dalam materi. Ya materi itu di dunia, kalau di akhirat masih sekarang nggak bisa pakai materi. Jangan di akhirat, di alam kubur saja. Ada orang tua kita meninggal dunia, kemudian ada dulu waktu hidup di dunia ini senangnya ikan gurame pepes. Saking sayang sama orang tua dibawa ke kuburan gurame pepes, kan nggak bermanfaat. Karena makanannya bukan itu, udah beda alam gitu. Jadi gurame pepes untuk orang yang hidup di dunia. Untuk yang di alam kubur apa? Doa dan sedekah.
tambah banyak berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, tambah berkah hidupnya dalam kubur mereka. Tambah banyak sedekah yang kita berikan atas nama orang tua kita, tambah banyak, tambah berkah mereka itu. Mungkin dulu orang tua kita tidak mampu untuk bersedekah karena mungkin bukan menjadi orang yang kaya lah. Sekarang kita sudah punya kekayaan yang banyak. Saya mau bersedekah Pak untuk orang tua saya dalam kubur. Bisa. Itu dinanti-nanti oleh mereka. Nah, itu ada perbedaan. Jangankan akhirat, ini baru alam kubur saja ini. Satu alam dunia, satu alam kubur. Masih bisa saling tolong ini. Mau saya masih bisa menolong yang hidup, masih bisa menolong yang mati. Tapi kalau sudah di akhirat, sudah nggak bisa. Sudah masing-masing. Ya. Nah, kira-kira gitu aja. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama Mbak. Bu Rianti yang mau bertanya tadi sudah raise hand. Monggo Bu Yanti. Di-unmute dulu, Bu Yanti. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ji. Terima kasih Bu Lala waktunya. Ya. Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya juga. Bagaimana dengan sikap orang-orang yang mengatakan bahwa di dunia ini sebenarnya nggak ada kebahagiaan, nggak usah dicari-cari, kan Allah bilang kita di sini akan diuji gitu ya di dunia ini. Jadi yang kita cari adalah hanya keselamatan. Setiap saat selama kita hidup itu berdasarkan kepada pedoman Al-Quran, yang kita cari selamat aja supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi nggak perlu, maksudnya gini, semuanya dirasakan seperti bahagia gitu ya. Jadi karena kebahagiaan itu nggak ada, ya biasa-biasa aja. Yang penting hidup di dunia itu selamat dunia akhirat gitu Pak. Gimana Pak yang seperti itu? Ya, tadi saya karena ini adalah perspektif Al-Quran, maka saya kembalikan kepada Al-Quran. Di Al-Quran, Allah menyebut kata bahagia itu dengan falah atau aflah yang tadi saya sebut. Qad aflahal mu'minin, atau apa itu? Qad aflaha man tazakka. Ya kan? Qad aflaha man zakkaha. Aflah atau dalam seruan azan itu kan hayya 'alal falah misal. Nah, itu adalah dalam bahasa Arab diterjemahkan artinya bahagia, damai, tenang, tentram, sehat walafiat, selamat dan seterusnya lah. Itu aflah. Ada itu. Maka oleh karena itu terjemahan dari kata hasanah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Robbana atina fid dunya hasanah, itu kan? Wa fil akhirati hasanah. Apa sih hasanah itu? Hasanah itu dalam kamus bahasa Arab artinya baik. Tapi dalam ayat ini kata hasanah adalah bahagia. Jadi kalau tidak ada, kenapa Allah berfirman seperti itu? Nah, itu kan orang mengatakan sudah frustasi kalau tidak ada bahagia. Enggak mungkin, pasti dalam di dunia ini ada sengsara, ada bahagia. Ada sehat, ada sakit, ada selamat, ada celaka. Itu dua hal yang tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Itu sunatullah. Ketika kita menafikan tidak ada bahagia, berarti dia menafikan sunat Allah, hukum Allah. Sunatullah itu artinya hukum Allah. Dalam hukum Allah, pasang-pasangan. Ada bahagia, ada sengsara. Ada sehat, ada sakit. Ada celaka, ada selamat. Jadi gitu kan? Nah, jadi pasangannya ketika kita senang, selamat, sejahtera, tenang, tentrem, itu masuk dalam kategori, itulah indikator kebahagiaan. Jadi bahagia itu ada. Tentu bahagia itu tidak bisa dalam bentuk wujud, karena itu adalah sifatnya psikis, gitu kan? Sama dengan pahala, pahala itu kan nggak kelihatan. Apa kita katakan nggak ada pahala, maka dia menafikan ajaran Allah kalau seperti itu. Jadi bahagia itu ada. Apa bahagia itu indikatornya? Ya tadi, tenang, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan. Ketika orang kaya, apa orang kaya itu nggak bahagia? Dia bisa bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia ingin mobil misal. Karena kemana-mana waktu itu belum punya mobil. Jadi harus naik angkot, naik
Metro Mini yang gerah dan seterusnya. Suatu kita diberi anugerah oleh Allah berupa harta. Dengan harta itu dia bisa membeli mobil. Apa tidak bahagia? Maka harta bagian alat untuk mencapai bahagia yang Allah berikan. Rezeki namanya. Harus disyukuri itu. Jadi kalau punya harta, punya mobil, beli mobil. Jangan ditunda-tunda. Jangan saya nggak usah punya mobil. Saya mau jadi orang sederhana saja. Ya akhirnya disengsara terus. Jangan, manfaatkan. Jadi tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu apa? Menyebut, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kebutuhan kita. Allah beri kita rezeki berupa harta. Nikmati itu harta. Nikmati. Bersyukur kepada Allah. Untuk apa? Untuk makan. Untuk apa? Untuk rekreasi. Untuk apa? Untuk berobat kalau sakit. Untuk apa? Untuk sedekah. Itu namanya bahagia. Bahagia bisa berbagi dengan sesama. Itu tadi saya gambarkan bahagia itu tidak hanya sifatnya pada kita, tapi juga bagaimana kita membahagiakan orang lain. Itu bahagia. Nah, kalau ada orang mengatakan tidak ada bahagia, berarti dalam tanda kutip ini mungkin bukan salah paham mungkin ya belum memahami makna bahagia itu sendiri. Jadi bahagia itu artinya kan keadaan jiwa, kondisi psikis jiwa yang kemudian merasa apa yang kita harapkan tercapai, kira-kira gitu. Apa yang kita inginkan tercapai, itu kan bahagia, gitu kira-kira. Nah, kita bisa memberi, kan kadang gini ada Bu, karena kalau ada orang nggak punya nih, ada orang miskin, suatu ketika dia jalan-jalan, sampai di tengah jalan ada orang minta-minta. Dan minta-minta itu betul-betul dia belum makan. Sampai akhirnya bekas orang pun dia makan. Bahkan mungut di tempat sampah. Nah orang ini kemudian kan melihat orang seperti itu kan iba. Oh kasihan sekali itu orang ya. Sampai bekas orang aja dia makanin. Udah gitu mungut di tempat sampah. Andaikan saya kaya. Nah, gitu kan. Andaikan. Coba kalau dia kaya. Nggak usah berandai-andai, langsung ditolong. Ketika dia bisa menolong dengan harta yang dimilikinya, yang Allah berikan, bahagia bisa menolong orang lain. Itu bahagia kan? Artinya bahagia itu tidak hanya dinikmati untuk diri kita. Jadi bahagia itu bisa internal, bisa eksternal. Bisa ke dalam jiwa kita, bisa juga keluar untuk orang lain. Membahagiakan orang lain adalah bahagia. Jadi kebahagiaan yang paling bahagia bagaimana kita membahagiakan orang tua. Sama lah misal, orang tua, kita sebagai orang tua kan kita punya anak. Bahagia sekali kalau kita bisa membahagiakan anak cucu kita. Nah, gitu kan? Maka orang tua itu istilahnya peras keringat banting tulang. Ibu lah yang pasti merasakan. Ketika ibu melahirkan detik-detik yang amat sangat menegangkan gitu kan. Taruhannya nyawa. Wow. Bagaimana ingin mengeluarkan sajabang bayi ini dari rahim ibu. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Begitu keluar, plong, anaknya selamat, ibu selamat. Apa yang ada itu? Bahagia atau apa itu? Bahagia. Jadi bahagia itu implementasinya bisa dari berbagai ada. Tapi maksud saya rasa bahagia itu ada. Dan harus kita usahakan untuk bisa meraih. Harus bukan mencari bahagianya, meraih bagaimana supaya kita bahagia. Kalau bahagia dicari-cari nggak akan ketemu karena bahagia itu dirasakan. Gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, terima kasih Bu. Baik. Pak Ustaz. Bu Yanti sudah jelas ya. Ada lagi yang lainnya monggo, masih ada waktu. Jawabannya. Sama-sama Bu Haji, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, yang menarik Pak Ustaz, kalau tanya itu bahwa kita itu sebagai khalifah itu juga itu sebagai tugas sebagai manusia di muka bumi ini ya. Tapi apakah kita maksudnya batasannya kita tuh sebagai khalifah itu seperti apa gitu ini Pak? Ya, jadi kata khalifah itu dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah pengganti ya. Pengganti. Jadi ketika wakil boleh. Tapi arti awalnya pengganti. Misal ketika Rasulullah wafat dan kemudian ditunjuk secara aklamasi Abu Bakar yang menggantikannya. Sehingga
gelar yang dulu dijulukan kepada Abu Bakar itu adalah Khalifatur Rasul, pengganti Rasul, Khalifatur Rasul. Tapi Abu Bakar kemudian menolaknya. Saya bukan pengganti Rasul, karena Rasul tidak akan tergantikan. Nah, kemudian disebutnya khalifah saja, nggak ada Khalifatur Rasul. Nah, khalifah di muka bumi berarti adalah pengganti Allah untuk mengurus bumi. Nah, kemudian orang menyebutkan wakil Tuhan di bumi ini. Artinya Allah sudah menciptakan alam jagat raya ini, kemudian Allah menciptakan manusia. Nah, manusia sebagai khalifatul fil ard, menjadi wakil Tuhan di atas bumi ini, ya jaga itu. Sebagaimana Allah juga menjaga bumi ini dengan baik. Gitu. Jadi ketika manusia berfungsi sebagai khalifatul fil ard itu misal menjaga supaya alam ini tetap stabil, jangan menebang hutan sembarangan, misalnya gitu kan, karena nanti akibatnya akan dirasakan oleh kita sendiri. Ya, maka dalam surat Ar-Ra'd bisa Allah menyebutkan itu. Ya. Apa itu? Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka nanti Allah akan, maka rasakanlah akibat dari, nah itu tadi kalau hutan digunduli kira-kira gitu kan, akhirnya kan gundul itu tebing-tebing yang tinggi tidak ada kekuatan lagi gitu, tersiram hujan longsor. Siapa yang mendapat akibat itu? Ya manusia juga akhirnya. Ya. Nah, maka sebagai khalifatul fil ard, sebagai wakil Allah di bumi ini, jaga bumi ini dengan baik, pelihara bumi. Silakan manfaatkan apa yang bisa diambil manfaatnya, misal buah-buahan bisa dimakan, misal gitu kan. Apalagi dipupuk supaya subur dan seterusnya gitu. Indonesia ini luar biasa nikmatnya, ketimbang kalau negara-negara Timur Tengah itu yang tandus itu kan, negara Afrika bagian lain itu yang gurun pasir itu kan tidak tumbuh. Di Indonesia ini Coast Plus menyebutkan tongkat kayu aja bisa ditanaman kan. Artinya saking suburnya, maka kita sebagai khalifatul fil ard bagaimana menjaga kelestarian alam ini supaya dijaga dengan baik karena ini titipan Allah. Gitu. Itu khalifatul ard seperti itu kira-kira maknanya. Nah, jangan diartikan khalifatul fil ard itu sistem khilafah, beda lagi itu. Itu bukan, sistem pemerintahan ya betul ya. Dititipkan untuk memelihara ya. Betul, dititipkan untuk memelihara kita. Iya. Masih ada yang masih mau menyampaikan 3 menit lagi? Mangga kalau ada. Iya. Ustadz mau nanya. Mangga Bu Haji. Mangga Bu Ninik, mangga silakan. Iya, berarti kalau misalkan kita kan harus menjaga lingkungan di bumi ini ya sebagai khalifah. Betul. Berarti kalau misalkan kayak kemarin kejadian di Cianjur, terus gunung meletus, itu maksudnya kan ada yang bilang bahwa itu adalah ajab, terkena ajab, yang dibilangnya itu gimana itu Ustadz? Kayak gitu. Ya, jadi tidak semua musibah itu sifatnya ajab. Tidak. Wah betul Allah dulu pernah menimpakan musibah-musibah kepada umat-umat dahulu seperti umat Nabi Lut, umatnya kaum Samud itu kan, Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, umatnya siapa, Nabi Ibrahim itu kan. Nah, itu dulu ketika mereka terkena azab. Tapi apakah dulu tidak ada musibah? Ada juga musibah yang menimpa orang-orang yang beriman. Maka sebenarnya gini, ada 3 kategori musibah itu. Yang pertama, musibah itu bagi orang yang beriman ujian. Bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada musibah seperti Cianjur, gempa, bagi orang yang beriman adalah ujian. Supaya tetap mereka bersabar. Namanya ujian itu berarti mau ditingkatkan kualitasnya. Sama anak sekolah kan? Kan ada UAS, ujian akhir semester. Tujuannya apa sih? Supaya nanti dia bisa naik kelas. Gitu ya kira-kira. Itu ujian. Surat Al-Baqarah 155. Walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti akan aku uji kalian dengan rasa takut, apalagi khauf wal ju',
kelaparan. Ya. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda. Wal anfus, kehilangan nyawa. Wasamarot, kehilangan ya buah-buahan lah, tanam-tanaman. Itu semua itu. Tapi oleh Allah berikan. Wa basyiris sabirin, beritakan informasi gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena itu ujian gitu. Yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asaba musibah. Orang yang sabar itu adalah apabila mereka kena musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi musibah bagi orang bertakwa, beriman, ini ujian. Ada musibah bagi orang yang beriman, tapi bisa juga diteguran. Ada yang beriman, kena musibah juga. Mungkin karena perbuatannya. Allah ingatkan supaya sadar lagi kira-kira. Jadi dia lupa. Yang tadinya rajin sholat 5 waktunya, sekarang kurang. Gitu kan? Yang tadinya gemar sedekah, sekarang kurang. Yang tadinya baca Al-Quran rajin, sekarang kurang. Nah, diingatkan oleh Allah, diberi musibah. Nah, musibah seperti ini disebut teguran, tanziron, naziron, ya, nah, supaya sadar baik lagi. Nah, ada lagi musibah yang menimpa orang-orang yang durhaka, ya ini yang disebut dengan azab. Jadi kalau musibah menimpa kepada orang yang kena durhaka, itulah azab, itu siksaan. Nah, pertanyaannya, kan kita tidak bisa memilah-milah. Ini orang yang beriman, ini orang yang beriman berdosa, ini orang yang durhaka. Kan nggak bisa, karena dia hidup dalam satu lingkungan. Begitu kena musibah kan kena semuanya. Maka tadi kembali kepada orang yang beriman, dialah ujian. Gitu. Jadi tidak semuanya bersifat azab. Jadi ada 3 aspek. Ada bersifat ujian, teguran, dan azab. Gitu. Kalau azab itu kalau semua durhaka, di kampung itu durhaka semua. Kayak di Itali dulu, di Pompei gitu ya. Di Pompei itu sebuah desa di Itali itu tahun berapa itu kan, di bawah kaki gunung, mereka itu kaum bebas, seks bebas. Bahkan kemudian laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Mereka satu desa itu poya-poya. Di situ banyak warung-warung, kedai-kedai mewah gitu. Tapi mereka tidak berpakaian hilir mudik itu. Bahkan mereka berhubungan di luar, di jalanan gitu. Nah, saking asiknya mereka sedang melakukan hubungan seperti itu, Allah azab. Itu erupsi gunung itu dengan mengeluarkan awan panas. Ketika awan panas, mereka nggak sadar, akhirnya mereka terbakar, kaku. Begitu kaku, dikeluarkan lahar oleh Allah. Maka beberapa ratus tahun kemudian kan diketemukan itu fosil arkeolognya gitu ya, artefaknya itu. Ya. Dan mereka dalam bentuk manusia, jadi membatu. Nah, kalau itu azab namanya. Karena itu satu desa semuanya durhaka. Nah, kalau Cianjur ini kan variasi itu kan. Ada orang baik di sana, ada kiainya di sana, ada ahli ngaji di sana gitu kan. Ada juga mungkin ada orang juga mungkin berbuat salah gitu. Nah, maka kita mensikapinya ya itulah sunnatullah. Jadi Allah untuk memberikan teguran, maka Allah menimpakan musibah itu. Gitu. Nah, jadi musibah itu ada yang sifatnya pure karena memang Allah yang mendatangkan itu, ada yang sifatnya karena akibat tangan manusia. Nah, kalau seperti sesar itu kan kayak lempengan di bawah bumi. Kalau itu kan pure itu. Tapi masalahnya kan gini, Bu. Di dalam surat At-Taghabun ayat ke-11, At-Taghabun ayat ke-11 bisa lihat nanti, Ibu. Allah menyebutkan, "Ma musibatun", tidak ada suatu musibah yang menimpa suatu kaum atau suatu masyarakat atau individu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita tanya, mengapa Allah mengizinkan musibah itu? Kan gitu. Berarti ada sesuatu yang harus kita introspeksi gitu. Jangan-jangan selama ini kita kurang bersyukur. Atau jangan-jangan selama ini masyarakat kita ini banyak durhaka kepada Allah, melakukan kemusyrikan, kemaksiatan sehingga Allah tegur. Kira-kira gitu. Harus introspeksi, tidak perlu menyalahkan pokoknya. Maka saya kemarin juga dalam ceramah saya di beberapa kementerian, di beberapa tempat, saya bilang,
oke lah, apa namanya, Bapak Kementerian PU untuk menangani itu dari segi teknisnya, menolong itu menghilangkan apa pasir atau tanah yang menghalangi jalan, terus yang dinas sosial dan bantuan sosial membantu untuk tenda-tenda seperti halnya. Nah, saya tentu dari aspek agama saya bilang ini harus sudah mulai kita mengintrospeksi. Karena kan terus-terusan nih, Bu. Cianjur belum selesai, Garut sudah mulai goyang. Ya kan, Sukabumi sekarang sudah mulai juga. Jember kemarin juga, Lumajang kan, Semeru. Ini kan seolah terus-menerus. Ada apa ini? Pasti ada apa-apanya gitu kan? Karena kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan terjadi, tidak akan. Bagi Allah sangat maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka oleh karena itu harus introspeksi lah. Maka oleh karena itu saya bilang, mari kita masing-masing sesuai dengan keyakinannya mohon ampun kepada Allah. Kita sebagai umat Islam mungkin ada perbuatan-perbuatan kita selama ini, maka saya menyerukan waktu itu taubat nasional lah gitu di masjid-masjid lah. Saya juga usul ke Pak Yusuf Kala melalui Dewan Masjid Indonesia itu ada semacam gerakan untuk melakukan taubat nasional di masjid-masjid lah, masjid sebagai pelopornya. Kembali ke jalan Allah supaya Allah tidak, karena kalau Allah murka siapa yang bisa menahannya kan? Nah, jadi oleh karena itu tentang musibah ini ada tiga, sikapnya. Jadi kalau kepada orang yang beriman itu adalah hanya ujian. Kalau kepada orang yang beriman dan dia berbuat salah itu teguran. Nah, dan kepada orang yang durhaka itulah siksaan. Nah, tadi contohnya di Pompai. Ternyata di wilayah Jawa juga ada itu di daerah mana saya. Kemarin ada muncul itu berita, ternyata di satu desa itu sama kayak di Pompai itu di Italia. Di Banjarnegara ya. Banjarnegara ya, Bu ya. Saya agak lupa. Nah, itu juga termasuk di juga itu. Nah, itu namanya ajab kalau itu. Ajab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita mudah-mudahan diselamatkan. Ya, baik. Baik, Haji. Cukup saya pikir waktunya sudah mau zuhur. Ini sudah waktu menunjukkan jam 11:37. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz nih. Baik, sama-sama Bu Haji. Menarik sekali ini perkenalan pertama, mudahan berkenan juga hadir di pengajian. Baik, insya Allah Bu Haji. Ya. Baik, terima kasih sekali. Kita doakan bersama-sama supaya Pak Ustadz adalah keadaan sehat. Amin, amin. Sama-sama Bu Haji juga sehat semua. Ya. Amin. Dan sampai semua yang dimimpi-mimpikan ya Pak ya. Amin, sama-sama Bu Haji, mudah-mudahan Bu Haji juga sehat semua. Akhiri saja ini perjumpaan kita hari ini, waktu yang membesarkan kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin rabbal alamin. Baik. Pak Haji, Mbak Wahidin, kita akhiri. Assalamualaikum. Foto siapa yang mau foto silakan. Ya, kita tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.